Syaratnya mereka harus masuk situ. Iya. Kalau tidak masuk situ ya udah. Dadah. Walaupun kita temenan, kita kenal, ya mohon maaf. Berarti lebih objektif nih Pak ya? Seperti itu. Subhanallah. Jadi kita menuju kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, selamat sore para pirsawan sekalian, kembali di Ngopi bareng Abah John di Kampus Peradaban Pondok Pesantren Tahfidz Jadul Ulia, juga resto dan camping ground Delewi. Ya, pada sore hari ini kita kedatangan bintang-bintang. Kenapa Pak dilaksanakan? Apa maksudnya? Sesuai dengan agenda gitu ya, karena Iya. ketiga sensus itu dilaksanakan 10 tahun sekali semuanya. Semuanya Pak. Yang sensus ekonomi juga 10 tahun sekali, dia dilaksanakan pada tahun-tahun berakhir angka 6. Angka 6. 2016, Iya. nanti 2026 gitu ya. Iya. Kemudian sensus penduduk. Sensus penduduk Itu juga ya. dilaksanakan 10 tahun sekali. Iya. Pada tahun-tahun yang berakhir angka 0. Iya. Tahun 2000, tahun 2010, tahun 2020 yang kemarin. Iya betul. Nanti ada lagi tahun 2030. Iya. Nah, begitu juga untuk yang pertanian. Ini juga 10 tahun sekali pada tahun-tahun yang berakhiran angka 3. Angka 3, Nah, iya. sekarang kan 2023 nih. Nah, Iya. ini sensus pertanian yang ke-7 ini. Yang ke-7 kali. Betul. Berarti udah mau 70 tahun ya. Betul, dia dari tahun 63 yang pertama. 63, iya. Nah, kenapa 10 tahun sekali? Karena untuk melaksanakan sensus ini membutuhkan biaya yang besar gitu ya. Biaya yang besar ya. Karena melibatkan banyak petugas gitu ya, banyak orang, dan tentu biayanya juga besar. Biayanya besar ya. Melibatkan banyak petugas. Sekarang Iya. saja seperti tahun ini, itu yang dilibatkan sebagai petugas sensus itu mencapai 1.900 ya Pak Asep ya? 1.900 Pak. Berarti alhamdulillah ini padat karya juga ya, penyerapan tenaga kerja ya. Selama beberapa bulan ini kita mempekerjakan petugas-petugas dari sebagai istilahnya sebagai mitra statistik. Mitra Kita libatkan statistik ya. Karena keterbatasan organik di BPS itu terbatas. Ya. Sementara tugas mendata itu kan harus mendata semua wilayah di Kabupaten Garut yang begitu luas kan. Iya. Berapa luasnya itu? 1.915 Ya. ya. Iya betul ya. Betul. Ya kalau nggak salah Ada 42 nggak salah benar ya. Ada 42 kecamatan. 42 kecamatan. Menjadi tugas kami gitu ya. Desa, kelurahan. Kurang lebih sekitar 18. Belum RT RW-nya Pak ya? Betul. 18.158 RT. Iya. 18.000. Nah, itu kan menjadi tugas kita. Nah, mau nggak mau kita melibatkan petugas-petugas mitra statistik untuk membantu kami lah. Iya. Melakukan pendataan. Gitu Bang ceritanya. Oke, ini barangkali bisa sebelum saya tanya Pak Asep, Betul. apa sih manfaatnya sensus pertanian ini? Betul. Ini kan sesuai dengan amanat undang-undang statistik juga. Manfaat dari sensus pertanian ini menghasilkan data-data tentang pertanian. Tentang pertanian. Karena kita kan butuh nih untuk kebijakan pemerintah ini membutuhkan data-data yang terkait dengan pertanian. Iya. Bagaimana struktur pertanian di Struktur Kabupaten pertanian, Garut, iya. betul. Berapa jumlah petani gitu Iya. kan. Petani apa saja Termasuk yang ada di petani Garut. berdasi Pak ya? Termasuk yang mengelola pertanian. Iya. Kalau saya petani berdaki Pak. Petani berdasi, petani berdaki ya. Sama. Sami mawon podo wae. Yang penting, Iya. yang penting orang itu Sami canda, Pak, melaksanakan, sami canda, ya. melaksanakan usaha-usaha di bidang pertanian. Oh begitu. Ini menjadi sasaran kita. Sasaran. Jadi manfaatnya adalah untuk kebijakan pemerintah di bidang pertanian. Pertanyaan, pengambilan kebijakan dari hasil sensus ini. Betul. Karena ya untuk bidang, karena masyarakat kita kan khususnya di Garut gitu ya, Iya. kan dominan sekali yang berusaha di bidang pertanian. Ya dominan betul Jadi Pak. kebijakan-kebijakan di bidang pertanian tentu mutlak diperlukan gitu. Diperlukan. Nah, untuk dasar kebijakan seperti apa itu perlu data juga gitu kan. Iya perlu data ya. Luas lahannya ada berapa di Kabupaten Garut, luas Iya. lahan, tanamannya apa saja yang ditanam di Garut. Iya. Nah, ini kan terkait kalau pepelakan mah kalau mau menanam apapun
kan butuh pupuk segala Butuh macam, pupuk ya. bibit segala Bibit macam. ya. Nah itu kan pemerintah kan perlu tahu Perlu tahu ya. kebutuhannya di Garut itu berapa. Nah, Iya. pemerintah mengurusin nih Iya. bahwa untuk kebutuhan pupuk di Kabupaten Garut ini harus sediakan pupuk sekian gitu. Nanti kebutuhan Oh. seperti itulah contohnya. Ya, luar biasa. Jadi sensus pertanyaan ini pirsawan sekalian untuk pengambilan kebijakan Salah yang digulirkan oleh pemerintah ya Pak ya. Betul, ya. Nah sekarang dalam pelaksanaannya kita sekarang fokus atau kita mengerucut ke bidang teknis pelaksanaan Pak Asep. Ya. Pak Asep bagaimana Bapak memanage ini ya penyerapan tenaga lapangan itu kan tidak 1-2 orang Pak. Tentunya Pak Asep ada langkah-langkah apa sebelum mereka diterjunkan ke lapangan. Mereka juga bagaimana pendekatan untuk memperoleh informasi dari petani, kemudian pendataan apa yang dibutuhkan, kemudian nanti masuk ke pengolahan data dan lain sebagainya. Silakan Ya, Pak. terima kasih Pak Bang John ya. Abah John ya. Abah John, oke. Ya. Mohon maaf, hapunten kasuhun. Ya tapi gigi saya baru tumbuh nih Pak. Baru tumbuh. Ya. Baru tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sampurasun. Rampes. Rampes. Seorang Asep Marwan, Iya. asli Garut. Walaupun nama Marwan itu bukan tambahan tapi betul-betul Garut. Asli Garut, alhamdulillah. Walaupun Marwan. Iya, saya juga nama John asli Garut Pak. Garut, Pak. Nama saya Ujang. Oh, Ujang. Tapi orang Amerika bilang Ujang itu John. Nah, gitu. Iya, terima kasih Pak Abah John. Iya. Terkait dengan kegiatan sensus, kita sebetulnya BPS lah. Kalau BPS sudah boleh dikatakan seluruh kegiatan kita sudah dipandu dengan acuan, pedoman, termasuk juga buku-buku yang kita istilahnya atau termasuk juga peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pusat. SOP ini ya. Iya, kita sudah tetapkan SOP. Mulai dari pertama ya mungkin kita melakukan rekrutmen petugas. Rekrutmen ini. Ya, kita rekrutmen petugas. Di mana untuk kegiatan sensus ini rekrutmennya mulai berubah dari kegiatan rekrutmen yang sebelumnya. Sekarang yang namanya kegiatan BPS itu sudah mulai berbau website. Oh, jadi digital. Digital. Jadi semua mitra yang ingin berpartisipasi terlibat di kegiatan BPS, baik itu sensus maupun survei, harus mendaftarkan diri melalui via web, yaitu webnya simitra.bps. Iya. Jadi saya yang kinitik begini handphone syariah dadah saja ya. Enggak. Itu sebagai ini aja nanti konsultasi. Dan oh, konsultasi. Memang untuk idealnya sekarang kita menggunakan HP Android. Wah, lumayan. Kenapa? Karena kedepannya BPS itu untuk kegiatan survei-survei kemungkinan yang namanya paper atau kertas atau dokumen mulai sudah dihilangkan. Waduh. Itu dampaknya kenapa ya? Pertama mungkin karena masalah tadi ya, pembiayaan. Biar. Dari kertas kan berapa tuh? Ya, tapi saya nggak bisa ngelo lagi kertas nih Pak. Kedua, kalau kita hubungannya dengan pertanian, ya. Berapa banyak pohon-pohon yang ditebang untuk bikin kertas. Subhanallah. Sehingga nanti lahan ya akan gersang kalau banyak pohon-pohon yang ditebang. Iya, iya. Itu salah satu kelebihannya. Ini Bapak diplomasinya kayak menteri nih. Ini beliau juga sama. Jadi kita sekarang sudah mulai menggunakan artinya ya Android. Walaupun memang masih ada beberapa kegiatan survei yang tetap menggunakan kertas paperless. Walaupun itu hanya ya belum kita full semuanya. Tapi untuk kedepannya rencananya kegiatan-kegiatan seperti itu. Kembali lagi ke tadi ke perekrutan petugas, kita sekali lagi bahwa untuk kegiatan ST ini kita melakukan rekrutmen dengan melalui tadi ya web semua mitra masuk ya berbasis web, digital ya digital. Termasuk juga seleksi di situ dulu. Wah, digital juga. Iya, mereka harus seleksi ikut. Yeah. Bukan digitek, bukan. Nah, itu digitek nanti. Nah, nanti belakang. Yang jelas mereka harus masuk situ. Iya. Kalau tidak masuk situ ya udah. Dadah. Walaupun kita temenan, kita kenal, ya mohon maaf. Berarti lebih objektif nih Pak ya? Seperti itu. Subhanallah. Jadi kita mau digital.
Setelah kita rekrut, kemudian kita sebelum mereka itu terjunkan ke lapangan, kita latih dulu. Oh, ada Kita pelatihan. Latihan dulu Iya. selama 3 malam lah. Kita latih dulu selama 3 malam. Teman-teman yang sudah lulus itu kita latih, kita briefing dulu, kita kasih materi, termasuk juga diinapkan di tempat latihan. Wah, enak juga Pak ya. Seperti itu. Ya. Nah, setelah dilatih baru mereka diterjunkan. Nah, baru mereka diterjunkan. Nah, saya punya pengalaman di Papua, Pak. Iya. Satu rekan-rekan saya itu dari BPS provinsi ada, Iya. kabupaten ada di Papua nih, Pak. Iya. Jadi ketika petugas ke lapangan itu ketika mereka datangi masyarakat Iya. mencari data, bawa bahan kontak, Pak. Bawa bako lah, Iya. bawa garam lah, Iya, supaya masyarakat bunyi. betul. Nah, kalau di Garut gimana? Kalau di Garut sepertinya enggak. Enggak, ya. Kenapa? Karena di sana kan lain lah. Lain ya. Di sana lain artinya bahwa kita kembali lagi ke sana. Mengapa? Ya, walaupun tadi kita rekrutmen petugas ya, prioritas kita dalam hasil rekrutmen itu, terutama dalam penempatan, Iya. itu dikembalikan lagi ke tempat asalnya masing-masing. Oh, ke lingkungannya masing-masing. Ya, yang daftar petugas dari mana? Dari kecamatan A. Prioritas dia nanti bertugas di kecamatan tersebut. Maksudnya apa itu, Ya, Pak? itu kembali lagi yang tadi yang Pak John sampaikan. Iya. Di Irian kan bawa Bahan kontak. oh, Ya, bawa lain-lain. garam di gunung sana, Karena Pak. kalau mereka itu orang setempat kan tahu wilayah setempat, kondisi masyarakatnya, budayanya seperti apa. Sehingga kalau petugas orang situ ya Kepercayaan juga. iya kepercayaan. Sehingga data yang disampaikan jujur ya. Betul. Tapi kalau orang konyol-konyol orang luar kan Curiga ya. nah seperti Iya. itu. Oh. Kita kembali lagi ke lapangan ya. Terkait dengan rekrutmen petugas, kita itu di dalam rekrutmen petugas ada 3 petugas. 3 petugas. Ada 5 petugas. 5 ya. Yang pertama petugas PPL. PPL. Artinya paling bawah lah ya. Oh iya iya. Kemudian di atas Ujung PPL tombak. Iya. Ujung tombak juga. Seperti itu. Ya, ujung Di atas PPL ada PML. 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 PML itu membawahi sekitar 6 PPL. Oh iya, koordinator lah, korlap, Ketua korlap. tim. Ketua tim. Ya, semacam korlap gitu. Iya. Jadi korlap bukan di demo Bukan aja. korlap, Oh, bukan. ketua tim. Ah, Ketua Nah, tim. korlapnya ada di Ada satu atas lagi di PML, atasnya. ada korlap. Oh, jadi korlap ini bukan di demo aja ya, di sini juga ada. Kalau di BPS namanya Koseka, Koseka Kosek. namanya. koordinator sensus kecamatan. Kecamatan. Oh. Itu satu tim petugas. Ada juga petugas yang berikutnya itu petugas task force. Di atas. Lain lagi. Oh, task force ya. Ada task force. Task di force, atas task force nulisnya task Ya, force betul. ya. Kenapa ada 2 tim itu? Yang satu itu tim PPL, PML dan Koseka itu nanti dia bertugas sebagai petugas pencacahan UTP. Pencacahan UTP. UTP artinya ya tadi ya sebagai pencacah orang berdaki yang Abah sampaikan. Oh, kalau saya berdaki gimana Ya, nih? itu oleh petugas UTP Oh, yang tadi. sama saja. Sementara yang tadi sampaikan ada yang berdasi Berdasi, dan ya. berkos kaki, Ya. itu yang melakukan pendataannya adalah Task task force. force dan supervisor. Wow, luar Jadi biasa. ada 2 petugas. Berarti yang- pola pendekatannya beda ya? Iya. Kenapa? Karena dalam kegiatan sensus pertanian 2023 ini kita pendekatannya baik itu ada istilah kalau di BPS ya ada UTP, ada UPB dan UTL. Kalau UPB itu ya perusahaan-perusahaan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian itu tadi. Agrobisnis Iya, orang yang berdasi itu. yang berdasi. Yang berdasi dan berkos kaki. Kapan ya saya bisa begitu? Bisa ke depan seperti itu. Amin ya robbal alamin. Apalagi kalau ini bisa dikembangkan nanti bikin suatu berbadan hukum, CP atau PT bisa berdasi. Tapi insya Allah ini nggak bakal saya tanami singkong, Pak. Ya, justru kalau di kegiatan UTP yang namanya singkong tanaman pangan, walaupun dia tidak ada unsur ekonomis, artinya hanya untuk konsumsi sendiri itu di cover. Oh, di cover, Pak ya? Ya, kenapa? Karena khusus untuk petani-petani atau masyarakat yang melakukan penanaman atau budidaya tanaman pangan itu semuanya di cover. Di cover. Terlepas dia hanya untuk konsumsi sendiri. Tidak ada ataupun- diskriminasi, tidak ada. Sementara untuk tanaman di luar tanaman pangan ada syaratnya. Apa itu, Pak? Harus yang dijual. Oh, harus yang dijual. Yang baru kita cover lakukan pendataan. Seperti itu. Kenapa? Karena ya tadi salah satu dari tujuan kegiatan sensus ini kita pengen melihat
masalah foodnya, ketahanan pangannya. Oh, ketahanan pangan. Jadi mungkin arahnya setiap jengkal tanah harus dimanfaatkan ya. Yang nggak boleh tanam ganja, Pak ya. Nggak boleh itu mah. Itu BPS tidak di cover. Oke. Kita kembali ke belum, silakan. Lagi. Ya. Kita kan nanti Abang tadi Abah Zon mengatakan di lapangan seperti apa. Di lapangan seperti yang tadi sampaikan ya, bahwa ada tim dari sebagai petugas pencacah UPB UTL. Iya. Ada juga sebagai petugas pencacah UTP. Iya. Untuk pencacah UTP itu petugas yang disampaikan oleh Pak Iwan sebanyak 1.939. Wah. Nah, untuk di lapangan kami sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pusat, setiap kecamatan itu dipandu atau dibantu oleh Koseka, koordinator kecamatan, yang membawahi sekitar ya 6 sampai 12 PML. Dan di bawahnya satu PML sekitar 6 PPL. Wow. Jadi sebagai koordinatornya seperti itu kecamatan. Jadi kami ini nanti membawahi Koseka nanti juga membawahi PML, PML membawahi PPL. Wah, menarik sekali ini ya. Jadi koordinator seperti itulah. Di terstruktur hierarkis. Iya, hierarkis. Subhanallah. Sementara untuk kabupaten, sebagaimana disampaikan oleh Pak Iwan, di kami ada istilahnya tim agro. Tim agro. Tim agro yang betulan Pak Iwan sebagai ketua pelaksana, ketua tim agronya, dan Pak Roni dan saya sebagai mungkin manajemen di lapangan. Luar biasa. Terkait dengan manajemen lapangan sensus pertanian. Amin, luar biasa Pak, biasa di luar. Oke, sekarang kita ke Pak Iwan lagi, tapi bukan Iwan Pales ya, bukan. Ya, suaranya tidak Pales beliau. Pak Iwan, sensus itu dari kapan sampai kapan? Dan sekarang udah ada di tahap mana dan sejauh mana sekarang kondisinya? Oh ya, sekarang ini kan udah menginjak di bulan Agustus gitu ya. Agustus. Nah, sementara pendataan lapangan itu dimulai kemarin di bulan Juni dan sampai bulan Juli. 2 bulan. 1 Juni sampai 31 Juli. Subhanallah, ya. 2 bulan pelaksanaan lapangan. Iya. Jadi petugas itu bertugas 2 bulan. 2 bulan. Dari Juni sampai Juli. Gitu. Iya. Lumayan lama. Nah, sekarang sudah selesai pendataan lapangan. Nah, sekarang ini selesai di lapangan, masuk ke tahap pengolahan data. Pengolahan data. Jadi sekarang ini data-data hasil lapangan itu lagi diolah. Di entry diolah. Di pusat pengolahan. Sampai dari bulan kemarin ya udah mulai jalan sampai ke nanti bulan September selesai gitu. Sampai September. Betul. Ya, jadi sekarang masih berjalan. Apakah dalam proses pengolahan ini ada data yang nggak akurat, Pak? Makanya kita makanya tadi ada petugas berjenjang gitu ya, ada berjenjang, ada PPL, ada PML, kemudian di pengolahan juga ada editor. Betul, editor. Kalau PML itu kan editor, kalau PML itu mengawal PPL, jangan sampai untuk mengantisipasi kekeliruan pendataan, mengawasi PPL lah gitu ya. Barangkali PPL yang ada masalah teknis pendataan, dia ada masalah, PML yang mengawasi, menangani. Kemudian setelah selesai, nah di pengolahan juga ada editor. Sebelum masuk ke entry data, itu diedit dulu. Diperiksa dulu isian kuesioner hasil lapangan itu. Jadi nggak sembarangan gitu. Diedit dulu, disesuaikan. Kalau ada isian yang nggak benar, kemudian diedit oleh petugas editor. Luar biasa. Kalau ada kode-kode, itu diisi oleh editor. Nah, kenapa di BPS ini nggak ada istilah quick count gitu? Nggak ada. Quick count. Yang istilahnya begitu pendataan malamnya sudah ada gitu. Ya ini masyarakat perlu tahu, Pak ya. Betul ya. Kenapa nggak ada quick count gitu? Sebetulnya kalau quick count ada. Ada ya? Ada, cuman kita hanya untuk keperluan konsumsi sendiri. Internal, nggak dipublish. Sebagai kontrol kami lah. Kami. Pada saat kontrol kami di lapangan, apakah beban tugas yang harus di data itu sudah selesai apa belum? Begitu. Ada kami. Ada, tapi intern untuk evaluasi, mengawal, monitoring pelaksanaan lapangan. Kan jangan sampai ada
pengusaha pertanian yang terlewat caca itu nggak boleh. Nggak gitu. boleh, Makanya iya. kita kontrol, ada kontrol, ada data. Jadi nggak ada Ada yang terlewat terbanding. nih, insya Allah ya. Betul, iya nggak ada. Sampling errornya berapa nah Pak? Secara keseluruhan sampling errornya? Kalau istilah Kalau sensus istilahnya itu nggak ada sampling error. Oh, tidak ada sampling Tidak. error ya? Karena dia sensus. Yang Oh. namanya sensus itu sampling errornya Nah, Iya. Oh, zero. Jadi ini, error. nah ini para pirsawan Kecuali sekalian, kalau survei, ya, kalau survei ya. ada sampling error. beda BPS dengan tim survei beda ya. Oh, iya. Kalau sensus nggak ada Nah, sampling sensus error. yang ada mungkin di sensus itu non sampling Non-sampling error. Jadi error. kalau bicara itu error itu ada dua di statistik itu. Istilah menurut konsep ilmu Statistik, statistika gitu. Iya, iya. Ada sampling error, ada non Non sampling sampling error. error. Kalau sampling error itu biasanya terjadi di kegiatan-kegiatan survei. Survei. Oh iya, lembaga Sampel. survei. Nah, di Sampel kegiatan-kegiatan survei, Survei. sampel. Oh ada Ya, sampel. Sampel yang namanya sampel itu sampling error. Makanya dalam kegiatan sampel itu kita mau ngambil samplingnya berapa persen sampling errornya? Apakah 5%, 10%? Dari situ memang. Sementara yang namanya sensus tidak ada. Tidak ada, sampling. tidak ada. Oh, kayak metode random apa dipakai nggak Pak? Untuk Sini sensus nggak kalau di BPS untuk survei ada. Untuk random, Ya, untuk survei. ya. Tapi kan kalau ini bukan survei ya. Ya, ini Beda ya, sensus. sensus dengan survei Ini beda. keseluruhan, iya. Bahkan mungkin Abah untuk sensus pertanian 2023 itu berbeda dengan sensus pertanian tahun 2013. Kenapa Pak? Kalau tahun sebelumnya kita itu mengenal istilah daerah kota pedesaan, di mana untuk kota mungkin ada beberapa yang tadi Iya. artinya ada sampling, ada yang disampel, tidak semua. Nah, untuk sekarang baik kota maupun desa kita sensus, cuman yang sistemnya yang berbeda. Ada yang sistem door to door, dari pintu ke pintu diketokin satu-satu. Iya. Ada yang snowball. Snowboard itu apa, Pak? Snowball itu kita misal satu RT, kita temui salah satu aja. Bisa Iya. tokoh atau siapa yang Iya. bertani. Oh. Dari situ kita nanyain siapa sih yang bertani di sini. Baru kita temui Ya. informasi orang-orang dan informasi dari yang bertani. Oh, apa itu dijamin keakuratannya, Pak? Insya Allah dijamin. Dijamin. Yang Kan tetap namanya kita datangin. yang Oh. namanya Tidak tetanggaan biasa gak seperti itu. Oh. Hanya informasi awal gitu. Informasi awal. Ya. Begitu namanya kita dapat dari narasumber, kita datangi lagi. Ya, door to door. Door to door Tapi itu kan nggak lompat jendela, enggak ya? Lompat to door, lompat to door. Door to door beda dengan loncat jendela ya. Itu malam gitu. Walaupun terus saja untuk kegiatan sensus ini di lapangan di Garut ada yang malam. Ada yang malam Tapi nggak loncat jendela. Jendela. Ya ini begini pirsawan sekalian. Bicara masalah BPS, masalah data. Data itu angka. Nah supaya kita nggak jelimet ya kita canda-canda lah. Iya, Mohon betul. maaf. Dan ini tidak bermaksud menggurui bro. Hanya sharing. Mudah-mudahan ini jadi nilai ibadah. Amin. Sambil diminum Pak. Ya, siap, siap, makasih siap. ini. Alhamdulillah kopinya enak nih. Seperti daerah-daerah petani kan, Bah, Ya. itu kan orang jarang pulang siang-siang. Oh iya betul sore atau malam. Siang Nah, pulang itu. ke rumah. Pergi lagi ke kebun lagi. Iya. Makanya adanya malam. Sehingga untuk Tapi kadang-kadang petani itu kalau malam itu ada istilah sarereh budak. Ah, Nah sarereh budak nggak bisa diganggu bro. nah, itu makanya keterbatasan kami di situ lah. Sarereh budak. Sarereh budak. Nah, itu udah urusan domestik mereka. Domestik. Iya, sarereh budak. Gitu. Nah, itulah Tantangan ya, Pak, ya? tugas kami di situ. Iya, Petani seperti itu. Kan kalau Pagi dia kerja. Kerja. sampai. Siang sebentar Iya. berangkat lagi. Iya, malamnya sarereh budak. Oh, kemarin sarereh budak. Gitu. Ya supaya kita ada kearifan lokal. Betul. Ya, carancang tihang, Oh. siapa moyan tuh, hane tonggong ya itu kan waktu iya. Oh begitu Pak. Nah sekarang nanti endingnya kapan itu Pak? Hasilnya bisa saya peroleh untuk saya bikin berita gitu loh. Betul. Kalau di kami di pengolahan entity data sampai di bulan September, tetapi pengolahan lanjutan setelah itu dilakukan di pusat di BPS. Nggak ke provinsi dulu nggak? Langsung di pusat. Jadi lewat provinsi Ya. nggak tersinggung tuh Pak provinsi. Oh enggak. BPS Oh, enggak. provinsi. Kayaknya resepnya sudah seperti itu. Oh iya. Karena servernya di pusat. Ya, Oh, server di pengolahan. pusat. Betul, iya. Iya. Jadi
tidak tahun ini mungkin atau Ya. nanti ada jadwal tersendiri dari Ya. pusat kapan akan publish data ST gitu. Ini datanya itu luar biasa ya, dan Bapak juga memang dengan Nawa itu akurasinya tinggi. Betul. Apa server Bapak dijamin aman, bro? Alhamdulillah kalau Iya. BPS kan udah berkali-kali diuji ya dengan sensus yang besar gitu ya. Iya, iya. Insya Allah aman. Aman ya. Dan mengenai jadwal itu, karena yang di ST ini kan bukan hanya Garut saja, ini kan se-Indonesia. Nasional. Nasional, makanya perlu waktu untuk pengolahan lebih lanjut untuk menyiapkan untuk bahan publikasi. Ya, yang saya gitu. tanyakan tuh servernya dijamin aman gitu. Betul, aman ya. Waduh, luar biasa. Karena Mudah-mudahan. dari- Abah ya, untuk kegiatan pengolahan itu datanya akan terpisah dengan yang masuk ke web. Oh, beda. Iya. Untuk yang kegiatan ini kan pengolahan itu servernya biasanya beda, tidak disatukan dengan yang masuk ke web. Itu maksudnya kenapa maksudnya? Karena ya itu tadi kalau sudah masuk, memang di BPS juga ada menggunakan web. Ada. Yang tadi Hmm. Abah katakan, ada nggak yang quick down-nya? Iya. Itu memang menggunakan web. Iya. Tetapi yang betul-betul nanti final dipakainya hasil pengolahan dari server-server kabupaten. Oh, ya, itu yang resmi ya. Iya. Iya. Walaupun memang terus terang saja untuk kegiatan ST ini ada dua metode yang digunakan, ada dua mode yang digunakan. Yang pertama tadi metode Safi untuk Garut dan seluruh kabupaten. Iya. Ada juga yang metode Sawi menggunakan handphone. Oh, ada ya. Ada, tapi itu hanya untuk ibu kota provinsi. Kalau di Jawa Barat hanya Bandung. Ya. Kenapa kabupaten enggak, bro? Kabupaten ya masalah teknis, terutama terkait dengan sinyal. Sinyal. Dan kesiapan dari petugas dan lain-lain. Berarti meskipun sudah era digital, ada disparitas, ada kesenjangan juga, Pak. Sebetulnya Iya. bukan disparitas kesenjangan, disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing. Kayak di Garut aja ya, Iya. kita sudah masuk Cikajang, itu aksesinya itu terbatas, hanya daerah-daerah tertentu. Cikajang, Singajaya, untuk selatan lah. Lep-lepan ya. Iya. Iya. Sehingga kalau kita menggunakan aplikasi full dari HP, Ya itulah barangkali kendalanya para pirsawan sekalian. Kita boleh berbangga dengan era digitalisasi. Tapi pada kenyataannya di lapangan, Cikajang udah blank spot ya Pak ya. nggak ada yang spot-spot Beberapa yang wilayah bisa. saja. Bisa ada yang tidak. Ada yang tidak. Nah itu kan masih terjadi disparitas Pak. Iya. Jadi di satu sisi kita harus bangga dengan era digitalisasi. Di satu sisi juga kita jangan dulu legeng ya. Jangan dulu legeng. Lihat si tekon aja. Ya, tapi pemuda Amerika sekarang udah pakai ini semua Pak. betul. Ya, untuk keamanan informasi. Hmm. Oke Pak, nanti saya kira-kira Oke, siap. kapan finalnya itu bisa mengutip data hasil sensus pertanian? Nah, setelah itu kita belum dapat informasi lagi dari Belum dapat BPS. informasi, Nanti ya. akan disampaikan oleh Iya. BPS karena ada web resmi di kita kan, Oh, ada web oh jadi saya dari web resmi di aja. web kabupaten, web provinsi, web pusat ada gitu. Itu akan ditampilkan di web. Gitu. Pak, Bapak bilang ada web resmi, berarti ada web tidak resmi dong? Web resmi. Oh resmi. Resmi. Ini kan office Web statistik. ada untuk pribadi, untuk kalangan kabupaten. Bapak kok pinter? Ini beliau ini udah menteri sudah levelnya ini. Saya gini, Iya. Pak Rajen, dalam pelaksanaan di lapangan, ya sebagai materi sampaikan, Garut itu lumayan luas ya. Ada Betul. 42 kecamatan. Kami juga bikin web-weban lah untuk membantu teman-teman Nah, KSK itu. di kecamatan. Oh. Ya, beliau Artinya ahli nih bikin di situ saya munculkan termasuk mulai tadi ya, mulai dari pedoman, tata cara, SOP itu ya? SOP, pokoknya pedoman cara pengisian saya tampilkan di situ. Termasuk juga ya monitoring di lapangan saya munculkan di situ sampai sejauh mana, termasuk juga ya hal-hal yang menurut tadi ya informasi dari web, ada hal-hal yang memang ini jangan, tidak pas gitu. Ada ya? Sehingga saya tampilkan di web. Mereka buka gitu. Mereka bisa akses, buka, oh ya ini ada ini nggak cocok nih. Sehingga mereka bisa perbaiki lagi di lapangan. Sebelum Iya. Ada berapa pertanyaan Pak total?
ada pertanyaan lumayan, lupa lagi saya berapa ya. Tapi multiple choice atau esai, Pak? Esai. Semuanya? Ada esai, ada multiple. Oh, ada multiple Kenapa? choice. Karena untuk kegiatan ST ini kita ada cakupannya sekitar 6 sektor, Iya. 6 subsektor plus 1 sektor biasa. Jadi ada 7 subsektor. Kenapa nggak semuanya esai, Pak? Karena kenapa tidak semuanya esai? Karena ya itu tadi Pak ya, ada beberapa hal yang memang kalau kita kasih esai takut jawabannya kemana-mana. Melebar. Iya, melebar. Tapi apakah Bapak tidak mengingat mungkin jawaban esai lebih cerdas daripada yang sudah disiapkan dalam multiple choice ABCD? Kepahaman Ya. betul. Ya, Gitu. ya ini sharing, bro, sharing. Ya. Tapi kan sekali lagi ya, Ya. bahwa di kegiatan survei ini ada yang esai, ada yang multiple choice. Tetapi sebetulnya untuk esai biasanya terkait dengan masalah yang kita tanyakan, khususnya hubungannya dengan produksi dan komoditi. Paling itu esai. Kenapa kalau kita isi multiple choice, ya Ya nggak nyambung ya. bukan gak nyambung, dokumennya tebal amat. Oh, gitu ya. Kita dokumen sudah 8 halaman, ya. Terus juga dibantu dengan beberapa aplikasi yang di sana di situ ada beberapa kode tanaman. Ada beberapa kode tanaman, ada beberapa kode komoditi, ada beberapa kode produksi. Yang namanya produksi kan pertanian, ada yang buah, ada yang daun, ada yang ubi, Oh iya iya. ada Iya. yang pohon batang, Kulit ya. ada yang kulit. Hasilnya kita cover semua. Oh, iya. Makanya itu tadi ya, kita guna tambahan aplikasi. Jadi untuk teman-teman mitra di lapangan, mereka ada tambahan. Yang pertama itu aplikasi kode, yang di dalamnya ya muncul kode-kode, baik itu kode tanaman. Misalnya jagung, kode tanamnya apa? Jagung aja kan banyak kan, ada jagung pipilan, ada Iya. jagung manis, ada jagung yang semi, itu kodenya beda-beda. Oh beda-beda ya. Termasuk padi, ada padi hibrida, ada padi hibrida, itu beda-beda. Beda-beda. Itu tadi termasuk juga bentuk produksinya. Oh iya siap. Baik, untuk mengakhiri segmen kita ini, kita dengar kesimpulan dari Pak Iwan ini. Kesimpulannya bagaimana? Mungkin Bapak ada sumbang saran dan saran sumbang begitu. Silakan. Termasuk mungkin ada curhatan, keluhan, suka duka di lapangan sebagai aparat negara yang bergerak di bidang BPS. Silakan Pak Iwan. Ya, betul. Silakan ya. Ya, karena terkait dengan kegiatan pendataan yang sudah selesai gitu ya Bang ya. Iya. Tentu saya selama BPS Kabupaten Garut itu yang mengucapkan terima kasih Terima kepada kasih. semua petugas yang sudah bekerja membantu BPS selama Iya. 2 bulan gitu kan di Iya. lapangan terus sehingga menyelesaikan tugas sampai selesai. Itu Iya. sangat-sangat kami sangat berterima kasih Kepada masyarakat juga terima kasih ya. pada masyarakat yang responden ya. Iya Yang responden. sudah memberikan jawaban, yang sudah menerima petugas dengan Iya. baik, memberikan jawaban yang apa adanya, Apa itu adanya. sangat membantu kami. Dan Sangat insya Allah membantu. data yang didapatkan dari sensus pertanian ini bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 Untuk amin. para petani Indonesia, Indonesia. petani Garut juga gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Bermanfaat. Itu Bang mungkin. Ya mudah-mudahan ke depan kan kegiatan BPS ini bukan hanya sensus pertanian saja. Ada survei-survei lain. Mudah-mudadan masyarakat. Nah di survei Kabupaten lainnya ini Garut- apa gitu Pak menarik? Oh banyak survei. Ada survei Sakernas, ada survei Susenas, ada Iya. survei untuk pertanian juga ada survei kesejahteraan petani. Iya. Nah mudah-mudahan dengan semua survei yang dilakukan oleh BPS, masyarakat ini bisa responsif gitu, bisa Responsif. menerima petugas, nggak usah khawatir didatangi. Nah oleh kalau saya petugas. pengen jadi bupati, bisa Bapak tolong bantu survei saya? Itu kan bukan tupoksi kami Pak. Oh bukan, beda ya, itu beda. Iya iya. Iya betul. Itu mungkin Siap. yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Intinya seperti itulah. Iya. Jadi alergi ke BPS gitu Pula ya. alergi ya. Terima aja BPS, berikan data yang sebenar-benarnya. Iya. Karena tidak ada kaitannya dengan pajak atau segala macam. Tidak ada ya Pak ya. Dan pembangunan tanpa data itu wah mahal. Betul kasihan itu Kasihan. pemerintah mau Iya. bagaimana membangun tanpa data. Tanpa data, tanpa berbasis data ya. Betul, iya. Iya. Itulah
kita mencari data itu dengan biaya yang mahal. Betul, iya. Lebih mahal lagi bro kalau kita membangun tanpa data. data, Iya, itu yang sebetulnya mindset kita harus mulai ke sana. Tapi sekali lagi ini tidak menggurui ini. Betul. Karena banyak di antara pirsawan yang lebih pintar dari kami-kami Betul, ini, ya tidak menggurui Pak. Hanya sekedar kepada masyarakat ini syiar kita bangun peradaban berkeunggulan kompetitif dan komparatif dari pondok pesantren ini Bapak. Untuk bangsa dan negara. Ada lagi tambahan? Sudah cukup, Pak Asep barangkali. Silakan bro. Mungkin harapan saya bahwa data pertanian, data hasil sensus pertanian ini bisa mengangkat harkat atau misalnya derajat dari para petani. Amin. Amin. Kenapa? Karena dari data hasil sensus pertanian ini ada beberapa hal yang memang di situ sengaja digali yang tujuannya untuk kesehatan petani sendiri. Amin. 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 Pertama mungkin dari sisi penggunaan pupuk, dari sisi sarana dan prasarana dan lain-lain. Iya. Terima kasih atas atensi Anda. Mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya ngopi bareng Abah John. Kita rehat dulu ya. Sebentar lagi asar bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berprestasi. Sebetulnya untuk sensus ini